Halo golfers, balik lagi sama gue Kevin di Golf In Damai Indah Golf BSD with Up Game Golf yang basic version. Jadi hari ini adalah episode Quick 9, jadi bukan Quick 18, tenang aja video ini gak akan lama. Dan gue gak akan bermain sendirian karena gue akan ditemenin sama salah satu tim nasional golf Indonesia yang kemarin baru mewakili Indonesia di SEA Games Filipina 2019. Dan sebentar lagi dia akan melanjutkan sekolahnya di Amerika Serikat di Oregon State University. Dan hebatnya lagi dia ini dapat beasiswa di Oregon State University ini karena golfnya. Dan dia adalah tidak lain tidak bukan Alfred Raja Sitohang. Jadi dalam episode kali ini gue akan lebih fokus ke permainannya Alfred. Jadi kita akan ngisi statistik permainannya Alfred hole by hole. Terus nanti di akhir video gue akan ngebantu Alfred untuk ngebaca statistik golfnya Alfred setelah 9 holes. Dan sekaligus gue juga akan nanya-nanya ke Alfred, ngobrol-ngobrol gimana sih cara dia bisa sampai dapat beasiswa di Oregon State University ini. Terus kira-kira prestasi-prestasi Alfred apa aja yang membuat pelatih golf di Oregon State University ini tertarik untuk ngebawa Alfred ke universitasnya. Jadi ya pokoknya kita akan main santai aja, terus ngebaca statistik hasil 9 hole-nya si Alfred. Ya ngobrol-ngobrol santai aja kayak main biasa. Jadi mungkin gak usah lama-lama lagi. Kayaknya juga Alfred udah sampai di putting green, dia lagi pemanasan. Terus ya udah kita langsung susurin aja Alfred. Yuk ikutin. Oh ya, gue juga ingin berterima kasih buat Ciputra Golf Foundation karena atas supportnya gue dan termasuk juga Alfred bisa bermain setiap hari gratis di BSD dan di Peak. Terus kita juga dapat fasilitas driving range sehari 200 bola. 200 bola itu udah more than enough. Terus kita juga di cover biaya turnamennya. Jadi terima kasih banyak Ciputra Golf Foundation. Semoga di masa yang akan datang akan ada bermunculan foundation seperti Ciputra Golf Foundation ini yang mensupport atlet-atlet golf Indonesia, karena memang fasilitas-fasilitas seperti ini nih dibutuhin banget sama atlet-atlet golf Indonesia. Jadi sekali lagi terima kasih banyak untuk Ciputra Golf Foundation. Jadi itu dia Alfred Raja Sitohang. Dia habis pating-pating, dia nyampe duluan. Sekarang kita susulin dia. Dan ini dia Alfred Raja Sitohang. Apa kabar Fred? Thank you nih udah mau bantu-bantu kita bikin video Quick 9 hari ini. Jadi udah siap ya? Siap. Jadi kita langsung aja tee off ya. Langsung aja kita lanjut ke di box hole 1. Woi, ada Bang Mustafa. Apa kabar Bang? Baik ya? Baik. Mantap. Lanjutkan Bang. Lanjut. Oke, sekarang kita tinggal cari up game golf. Yap. Start round Damai Indah Golf BSD. Nah, karena kita main cuma 9 hole, berarti kita front 9 practice. Game type-nya oke, berarti play. Dan sekarang kita langsung mulai main di Damai Indah Golf BSD. Ayo, mari Om. Ya.
Oke. Berarti sekarang kita tinggal setting T-box. Jadi T-boxnya agak belakang ya? Iya, T-boxnya agak ke belakang dikit ya Fred. Terus pinnya tadi agak di belakang Agak kanan. belakang kanan. Pinnya belakang kanan. Oke. Terus tinggal drag tadi T-off-nya Alfred Kanan. ke kanan. Sisa 141 maksudnya. 141 sini ya? Yap, oke. Si apa tuh tadi? In play. In play ya? In play. Bolanya in play. Oke, terus tadi second shotnya aku berapa feet? 4 meter berarti sekitar 14 feet lah ya. 14 feet. 14 feet. Oke. Tadi left to Breaknya. right. Left to right Down. uphill. Uphill Uphill atau downhill? Atau Downhill, flat? downhill. Downhill ya? Oke, downhill. Right. Left to right. Downhill. Terus Udah masuk jadi nggak masuk F4. 3 feet lah paling. Yap, Straight. Finish hole. yap. Sekarang tinggal lanjut ke hole 2. Nice. Nice shot. Oke, sekarang kita lanjut ke hole 2. T-boxnya sini ya. Yep, Terus tadi aku pinnya pin depan ya. pin depan. Sini. Yep. TOV tadi over bunker bisa jarak 15. yep 115. On jarak mungkin meter 21 feet. Ya 21 feet. Dia left to right downhill. Left to right downhill. Right to left downhill. Oke. Left to right, sorry. At that feet lah ya. Yep. Change hole. Oke. Nice spot. Oke, lanjut setting T-box dulu. Sini ya. Yep. Terus pinnya tadi di belakang ya. Yap, belakang kiri. Sini. Agak belakang lagi kayak, agak belakang dikit lagi. Yap, situ. Oke. Terus tadi aku hampir masuk air. Ya masih ada. Sini ya. Yap. Kayak mungkin cuman simple chip gitu dong. Oke. Terus On mungkin sekitar 2,5 meter. Berarti 7 7 feet. Tadi Right to left downhill. ya, right to left downhill. Masuk.
Nice. Nice. Iya kok. Berapa? Agrokaf sepatinya kayak set gitu diem. Dilanjutin. Ngawur. Lurus itu kok. Nggak ada kiri. Pas ya? Yap, di boxnya udah pas harusnya. Tinggal setting pinnya. Pinnya tengah agak kanan nih. Pinnya tadi Tengah agak kanan. di sini. Yap. Tinggal drag tee off-nya. Jarak 215 ya tadi? Iya, 215. Oke. Second Terus shot-nya bunker. Terus berapa tadi? 9 feet ya? Iya, 9 feet, 3 meter. 9 feet right to left downhill. Miss 1 feet Yap. straight. Visual. Oke Fred, nih banyak banget nih teman-teman yang nanya gimana sih caranya bisa sampai dapat beasiswa di Amerika itu, gimana sih caranya? Ya harus rajin turnamen. Oke. Terus pertama sih ya goal awalnya harus dapat WGR dulu ya. Dapat World Amateur Golf Ranking ya. Iya, Oke. itu first goal. Terus kalau udah dapat WGR langsung main ke luar negeri aja. Cari turnamen di Malaysia, Oke. di Australia. Kalau di Indonesia banyakin main turnamen pro. Indonesia amatir ya kok ya. Ya, Indonesia amatir. Karena Iya. memang apa? Kalau turnamen pro tuh WAGR-nya, poin WAGR-nya gede ya. Jadi kita bisa apa? Bisa improve ranking dunia kita. Iya. Jadi lebih efisien lah main turnamennya gitu. Karena memang di pro tuh poinnya memang besar banget. Itu cara pertama ya. Cara Oke. kedua main di Amerika, Mm-mm. ikut di turnamen AJGA. AJGA itu singkatan dari apa tuh? American. Junior Golf Association. Oke. AJGA, terus ada juga FCG dan IMG ya. IMG kan Oke. kualifikasinya dari sini. Oke. Karena memang di turnamen-turnamen kayak gitu tuh banyak banget coach-coach universitas ya yang nyari bibit-bibit gitu lah ya, yang bisa dikasih. Pokoknya di setiap turnamen AJGA tuh pasti ada coach golf. Oke. Coach yang nonton di situ. Oke. Iya. Jadi selain apa main-main turnamen yang ada WAGR-nya biar poin kita bagus, biar ranking dunia kita bagus, kita juga bisa kayak istilahnya shortcut lah ya. Iya, Shortcut. Kayak kita langsung main di turnamen Amerika gitu, dan pastinya turnamennya apa mainnya harus bagus lah ya. Harus bagus. Harus bagus di sana. Dan kalau misalnya main ke AJGA, biasanya email aja coachnya, invite I'm playing this tournament. Oh, oke. Terus coachnya biasanya kalau misalnya lihat kita udah punya UGR,
Terus biasanya kalau coach yang invite dilihat dulu history pemainnya. Oh, oke. Jadi kita kayak istilahnya memperkenalkan diri lah ya. Story oke, saya oke. segini, ini swing video saya. Ah, Terus ntar kalau golf coachnya interested, ya dia pasti nonton sih biasanya. oke. Oke, kalau gitu sekarang kita lanjut lagi ya. Mau second shot di hole 5. Di boxnya Boxnya agak belakang dikit ya, sip. ini tadi di mana ya? Belakang tengah. Yap. Terus bawah pohon. Tidak aku. Sini 150 ya tadi. 155. Yap. Terus kurang. Ya kurang. Sini ya? Mm-mm. Terus kurang lagi. Tadi 25 feet ada kali. Ada. 27 lah taruh. Right to left uphill. Missed 2 feet 2 feet, yap. straight. Finish off. Bogey. Oke, Fred. Terus menurut lu turnamen apa sih yang kayak jadi key point lu gitu? Bisa akhirnya tuh ngebikin coach Oregon State itu jadi kayak tertarik buat ngerekrut lu gitu. Kira-kira tuh turnamen apa sih? Turnamen AJG ya waktu itu. AJGA itu tahun berapa tuh? 2019 aku main turnamen AJG di Oregon. Oh, oke. Iya. Terus di turnamen itu jadi Jadi kan sebenarnya coach Oregon tuh udah lama ngobrol sama aku kan. oke. Dan ada beberapa sekolah lah aku ngobrol kan. Mm-mm. Terus pas turnamen aku ngajak dia. Aku mau turnamen nih di Oregon. Oke, nge-email dia tuh, nge-email dia. WA-an. Oh, nge-WA-an Iya, malah. udah Oke. WA-an. I'll be playing this tournament kan, you wanna come over? Mm-mm. Dia datang, aku juara 1. Juara 1 waktu itu. Oh. Iya, Jadi kebetulan turnamen AJGA Iya, di Oregon, iya. terus menang juga di situ. Ada coachnya waktu itu. Ada coachnya lagi ya. Iya, udah pasti direkrut itu sih. Waktu itu main berapa tuh, Fred? Pas menang. Aku 3 hari 8 under terus 9 under gitu. 8 under atau 9 under. Iya. Berarti rata-rata sehari bisa kayak 3 under gitu lah ya. Iya. Oke. Terus selain di turnamen AJGA itu ada turnamen-turnamen lagi nggak yang kayak misalkan lu berangkat ke Amerika terus kayak at least kayak top 3 atau top 5 gitu. FCG aku pernah top 5 FCG itu apa? Future Championship Golf ya. Oh, oke, future. Oke. Terus setelah habis IMG aku pernah lolos cut doang sih. IMG, tapi itu IMG kan turnamen besar kan, Iya, yang bener. kayak literally semua junior player yang paling bagus di dunia ikutan itu kan. Fieldnya jadi kayak lebih Strong fieldnya field, iya lebih strong lah ya Iya. fieldnya. Itu waktu itu di Torrey Pines ya, Torrey Pines. di pernah make cut. Oke. Jadi menurut Alfred tuh jadi key point-nya itu yang pas lagi yang di AJGA itu lah ya. Iya. Udah ngundang pelatihnya di turnamen di Oregon terus menang lagi ya waktu itu juara 1. Oke, jadi buat kalian yang misalkan nanya gimana caranya biar bisa dapat beasiswa, jadi intinya main banyak turnamen, mau main turnamen yang di Indonesia, yang di Asia, yang penting kuncinya ada WAGR-nya, World Amateur Golf Ranking. Ya Fred ya? Sama perhatiin average score-nya yaitu. Iya, oke. Sama at least
Kalau untuk cowok harus at least 72 lah. Average ya, Iya, average itu, ya. Itu kalau mau D1 school ya. D1 tuh divisi 1 ya, divisi 1. Divisi Oke. 3 kan. Kalau Jadi mau di Amerika itu ada divisi golfnya lah gitu, di antar universitas ada divisi 1, divisi 2, divisi 3. Kalau misalkan mau yang main divisi 1 itu permainannya pasti lebih bagus-bagus, kayak yang banyak lah ya pemain PGA Tour sekarang yang abis dari divisi 1 lah ya. Iya, itu Jadi at least kalau divisi 1 tuh average score-nya harus At least 72. 72. At least 72. Iya. Even Itu par. kalau mau top 50 school ya. Top 50 school. Iya. Oke. Kalau 73, 74 average dalam 1 tahun itu masih acceptable kayaknya. Oke. Nah, cuman agak berat ya. Agak berat ya? Iya, cuman Oke. usahakan 72 lah. at Oke. least. Jadi selain banyak turnamen, scoring average-nya juga harus diperhatikan. Terus kalau mau shortcut lebih cepet, kayak Alfred ini nih, pergi ke Amerika langsung menang lagi. Langsung udah coach ya. Nice. Nice. Tee boxnya Tee agak belakang dikit ya? Agak belakang dikit. Sama Ini. pinnya di tengah. Pinnya tengah banget sih itu. Udah pas? Iya, udah pas, pas banget. Oke. Tadi kita tinggal Directly off apron. di sini ya. Yep. Sama here. Terus 3 feet, 3 feet ya. 4 feet lah ya. 4 feet. 1 meter lebih sih ya tadi agak ini. So right to left. Casual. Ready. Box pas ya? Yep, di boxnya pas, pinnya juga pas. Oh iya. Agak kiri dikit ya kayaknya, kurang kiri. Sini. Yep, oke. Oh nggak green. Agak sini. Sini ya? Enggak. Agak Sini kan? kurang bawah. Sini. Bawah dikit. Kanan. Kalau misalkan masih fit itu berarti kayak dia nggak di-take tuh on the green. Oh gini. Nah, di sini oke. Nah, baru dia nge-chip. Kalau meter dia nge-detect kalau itu bola nggak on. Sekarang 4 feet? 5 feet ya? Ya oke, 4 atau 5 feet. Oke. Right to left. Yep. Finish solo.
Oh wow. Gila. Nice spot. Oke, sekarang kita setting hole 8, tee box-nya. Oke, udah. Sini ya? Sip. Pinnya kanan depan ya. Pinnya balik bunker. Di sini. Yap. Drag tee off-nya agak di rough kanan ya, sisa 2.30-an. 35. Yap. Oke. Terus Bolanya ke kanan, rough kanan di antara bunker. di sini nih. Yap, persis banget. Terus third shot-nya lewat. Berapa di sini ya? 30 feet ada kali? Ada, iya, 30 feet ada. 34 feet lah. Dari left to right downhill. Yap. Dapat tadi berapa? Itu juga masih jauh sih. Kayak ada 6 feet lebih. 7 feet ya? 7 feet, oke. Oke. Yap. Straight Straight. downhill kali ya. Okay, finish hole. Oke. Alright. Nice. Nice. Nice spot. Oke, thank you Fred. Thank you for the game Fred. Oke, kita setting Tee tee box-nya box-nya udah pas dulu, ya? udah pas. Pinnya juga kayak udah pas. Pinnya Ya. udah pas. Tengah banget sih pinnya. Nah. Tadi Drag tee off-nya 165. 165. Terus pin Pin high. high kanan ya. Mungkin 20 feet. 20 feet. Right to left Right to downhill. left downhill. Selewatnya agak jauh tuh. 6 feet kali ada. Turunan banget soalnya. 6. 6. Left to right uphill ya. Left to right uphill. Finish hole. Finish hole. Tinggal Oke, finish finish the round. round. To make sure semuanya udah oke. Oke. Yap. Main berapa itu? Coba hole by hole-nya par birdie, bogey, par. Ya, pas Oke, ya. sip. 36. Benar. Yes. Oke, round saved. Oke golfers, itu dia tadi kita habis main sama Alfred 9 hole, sekalian sambil ngisi statistik up game yang basic version, dan sekarang kita mau ngeliat statistiknya Alfred setelah main 9 hole itu. Jadi Alfred tadi main event ya, satu birdie satu bogey. Nah sekarang kita mau ngeliat statistiknya di up game. Oke, kalau ini kita tinggal klik yang itu. Mulai dari Kita bahas ini dulu kali ya. Kalau di sini sih ini skornya sih ya, karena par 3-nya skornya even, par 4 skornya even, karena birdie dan boginya juga di par 4 ya dua-duanya. iya. Par 5-nya juga even. Mungkin par 5-nya sayang kali ya, kayak apa, par 5-nya kan di BSD nggak terlalu jauh-jauh kan. Kalau misalkan kayak apa namanya nggak bisa dapat birdie itu sayang banget sih. Kayak kita bisa lose 2 sampai 3 stroke kan. Iya. Terus oke. Ini summary-nya, terus kita tinggal melihat, kalau melihat stroke segini tinggal klik yang samping scoring, klik yang stroke segininya, dan ini dia totalnya itu strokes-nya minus 1.06.
T-nya itu plus, jadi ini cuma T-nya doang yang plus ya berarti ya. Iya. Ya sekarang kita coba ngeliat yang approach dulu kali ya, atau T dulu mungkin, yang plus dulu. Bagusnya tuh apa tuh? Kita tinggal klik yang samping strokes gain, klik T. Total shotsnya 7 karena ada 2/3. Strokes gainnya 0,54, driving distance-nya 293. Oh, lumayan juga nih. Kayaknya sih karena strokes gain ini kan kombinasi antara distance dan akurasi kan. Iya. Jadi kalau misalnya distance-nya bagus, terus akurasinya juga bagus, jadi udah pasti strokes gain-nya bakal plus, positif. Dispersion-nya. Oke, sekarang ini dispersion-nya ya banyak miss ke kanan sih, ada beberapa tadi miss ke kanan. Jadi mungkin nggak ada miss kiri sama sekali. Apa emang drivernya emang lagi missnya tuh ke kanan. Ya, dari dulu miss ke kanan terus. Tapi emang sebenarnya kalau misalkan kita cuman punya missnya satu direction doang kayak ke kanan doang tuh lebih mudah kan main golf ya kan. Kalau misalkan yang dua arah tuh yang kanan kiri itu yang jadi pusing banget sih. Oke, sekarang T-nya 71% fairway, ke kanannya itu sisanya 29%. Yap, sekarang kita lihat approach-nya kali ya. Nah, ini approach-nya total shots-nya 8. Kenapa nggak 9? Kan kita main 9 hole. Nah, kalau approach ini kan kayak misalkan istilahnya tuh green in regulation lah ya. Kayak par 3 tee off-nya, par 4 second shot-nya, par 5 third shot-nya kan. Nah, kalau di up game golf ini, jadi kalau misalkan pukulan-pukulan yang di bawah 50 yard itu masuknya nanti ke short game. Jadi mungkin dalam 18 hole, kalau misalkan kayak kita ada par 4 pendek, ada yang sisa di apron, nanti mungkin kayak per 18 hole kita cuma punya approach 16 doang. Jadi kalau pukulan yang 50 yard ke bawah itu nanti akan masuknya ke short game. Kayak sekarang kita lihat yang strokes gain-nya minus 0 minus 0,56 ya. Oke, sekarang dan banyak minusnya tuh di jarak 150 ke 175 yard. Yard apa itu? Yard ini yard. Ya. Kalau data statistik yang di sini ya yard, walaupun kita pakainya di lapangan meter, tapi di sini dia karena grafiknya itu dia kombinasi ke PGA Tour-nya pakai yard, jadi di sini dipakai yard. Oh, banyak loose-nya di situ ya. Di sini udah hampir 0,4. Ya ntar latihannya ya jarak sih. Iya, gampangnya itu kalau misalnya ada kalau misalnya kita kayak di combine sama PGA Tour player, kita jadi tahu banget kan. Lemahnya di mana gitu kan. Iya. Jadi kayak latihannya tuh nanti akan lebih spesifik lah, lebih terarah lah ya. Iya. Lebih terarah. Ntar lebih bola, kalau driving mukul bolanya lebih banyak di jarak 150 benar. Jadi nggak mukul pukulan yang nggak seharusnya dilatih kan. Iya, jadi jelas harus latih di mana. Dispersionnya coba. Dispersionnya banyak yang ada beberapa yang kurang lah ya. Iya. Kurang dan ke kanan mungkin karena tadi juga ada beberapa kali angin ngelawan kali ya. Jadi mungkin shot shapingnya harusnya pukul yang kayak agak stinger, agak pan shot tapi agak ya. Jadi kayak kita bisa lebih tahu kenapa kita approach-nya itu nggak on the green, yaitu karena teknik atau karena pemilihan sticknya atau karena pemilihan pukulannya. Kalau tadi sih kayaknya lebih ke pilihan pukulannya kali ya, atau stick. Aku sih stick ya. Stick ya, harusnya pakai yang lebih karena memang besar. tadi anginnya ada beberapa angin yang ngelawan sih. Iya, terus pagi yang agak lembab juga. Iya, benar. Sekarang kita ke short game. Yap. Lose one stroke. Ya, ini banyak banget sih, ini sayang banget sih. Terus inside 6 feet-nya cuma 2/6, cuma 33%. Outside 15 feet-nya 2 juga, 33%, berarti yang antara within 6 feet to 15 feet berarti udah 2 juga ya. Itu sayang banget sih. Kayak at least 6 feet itu kan 2 meter kan, berarti at least kayak kita sekali nge-chip tuh maksimal mungkin harusnya 2 meter kali ya. Kalau bisa gitu sih kayak bisa nurunin berapa stroke tuh? Tadi par 5 kan ada 2 kan? Iya. Harusnya tinggal bunker sama tinggal lob. Iya, bener. Harusnya bisa main 2 under. Harusnya bisa main 2 under. Ya, harusnya gampang main under sih. Harusnya tadi. Tapi ya itu balik lagi kan, ini dengan statistik kayak gini kan kita jadi kayak bisa tahu kan. Bisa tahu kelemahannya di mana. Jadi kurangin drivingnya, banyakin short game ya. Iya, benar. Coba dispersionnya. Dispersionnya banyak. Ya, dispersionnya ada yang lewat, ada yang lumayan luas lah ya. Iya tuh. Iya tuh cuma 2 doang.
ada yang 15 feetnya 15 feet plusnya ada 2. Itu sayang banget sih. Tadi di hole berapa tuh yang 15 feet plusnya? yang lob terus aku jauh. Oh iya benar, yang hole 8 tuh ya. Iya. Ya Jadi, sama yang par 4 itu yang aku driver ke kanan di bawah pohon. Hole 5. Oh iya benar, yang kurang ya, yang kurang ya. jauh Iya, banget. jadi recovery shotnya emang harus Latih lagi. Sekarang tinggal ke putting. Putting sebenarnya oke sih. Putting Level. sebenarnya oke ya level. Nah, 5 to 10 feet itu bagus tuh, hampir 1. Cuman ini nih ada yang lompatnya. iya lompatnya tadi kan ada beberapa lompat yang kayak sisanya Sisanya masih jauh. iya, yang seharusnya sisanya 2 feet lah, 2 feet 3 feet, tapi masih kayak yang 7 feet. Iya. Yang hole 8 tuh untung masih masuk loh. Iya. Jadi ya latihannya lompat Latihannya harus lompat ya. Iya, Jadi apa tadi short game round the green, sama lompat. lompat. Terus driver oke sih sebenarnya. Cuman beberapa kan tadi ke kanan. Ya cuma ada beberapa doang, tapi overall masih ada yang kayak lurus yang solid gitu kan, Iya, ada kan. Iya. Oke, jadi terus strokes gain versus distance-nya. Oke, ini cuman grafik aja ya. Ya banyak yang loose di 15 to 25 sih. Conversionnya apa ya? One putt per green. Jadi mau itu dia nggak, misalkan lu kayak nggak on atau misalkan lu on, itu ya 60% satu puttnya kan. Ini direction. Ada directionnya ya. Dari right to left downhill. Aku dari 3 putt yang masuk cuma 1. Oh oke. Jadi ini kayak nanti pada saat latihan kayak lebih spesifik ya, harus latihan break kiri atau break kanan atau uphill atau downhill. Yeah. Right to left bagus. Kalau yang straight yang level ya nggak ada naik turunnya Ini bagus. Left to right downhill juga cuma 0% nih dari 3. Iya. Itu sayang banget sih. Iya. Straightnya bagus 5 out of 5 Iya, masuk straightnya semua. Left to right uphill bagus. Jadi ntar latihan puttingnya banyakin Right to left downhill ya. right to left downhill sama left to right downhill. Oke. Yang putting turunan pokoknya harus dilatih lagi. Tadi ada beberapa yang kayak ngetok gitu terus iya, ngetok gitu kan, lewatnya jauh banget. banget. Iya, itu bisa sih, harusnya dikurangin. Oke. Iya. Terus ini ada traditional stats-nya juga. Yap. Driving accuracy-nya 72%, oke, not bad. Oke, Gear bagus. juga 67%, scrambling. Oke, Oke, nah masalahnya kalau misalkan kayak traditional stats gini nggak kelihatan kan, kurang kayak spesifik. kita tahu 70%, 60%, tapi Good numbers ya cuman good numbers, cuman sebenarnya bisa diimprove lagi kan. Iya. Bisa at least 2 sampai 3 stroke lagi tuh bisa diimprove kan. Kalau lihat dari sini kita nggak bakal tahu kalau misalnya aku tuh kurangnya dari 150 ke 170 yard. Iya, benar. Nggak bakal tahu kalau aku tuh kurangnya left to right sama right to left downhill Iya, putts. benar. Ya, Jadi yang strokes gain up game ini emang detail banget sih. Iya. Dan gampang banget sih ya, maksudnya ya. Kayak Kalau gampang mau- banget dipakai kan. kalau mau nurunin skor ya kan harus spesifik training ya. Iya, benar. Kita harus tahu persis kekurangannya di mana. Ya kalau pakai up game ini ya pas banget. Emang aplikasi up game nih kayak selain kayak gampang dipakainya juga, tapi data dari hasil datanya juga Gampang detail dimengerti banget. juga kok. Gampang dimengerti juga, benar. Iya. Gampang dimengerti dan detail. Jadi kita nanti latihannya bisa lebih terarah lah ya istilahnya. Iya, jadi nggak ke driving terus Cuman mukul-mukul. bola. Iya. Terus kalau menurut pribadi Alfred apa up game nih kayak gimana sih maksudnya? Pendapat lu gimana? Dulu kan aku cuma pakai traditional statistik doang ya. Iya. Jadi kayak gini. Aku coba ngeliat, oh gearnya bagus kok 67%, scramblingnya juga bagus. Terus driving accuracy juga bagus. Ya udah latihan kayak biasa aja. jadi kayak yang ya udah nothing wrong gitu kan. Iya, Kayak cuman ya nothing udah wrong main-main gitu. aja kan. Iya, cuman kalau bisa dilihat dari strokes gini, tadi aku short game ya, hilang 1 stroke. Iya, makanya. Iya. Sayang banget, harusnya bisa gampang main under. Padahal kan? kalau dari traditional stroke-nya 2 out of 3 it's Iya, good gitu. bener. Hmm. Jadi ya ini up game ini emang bagus banget sih. Dan buat kalian yang misalkan mau cobain up game dulu, misalkan kayak sebulan kalian mau pakai, itu kalian juga bisa ada harga khusus. Kalau nggak salah harganya nanti ada di sini $8.99 kalau nggak salah. Terus khusus followers dan subscribers Golfin juga nanti ada
harga khusus cuma $60, jadi diskon 40%. Ya, nanti tinggal DM aja di Instagram golf.in atau line di Kevin C. Akbar. Terus nanti kita juga akan ngadain kayak semacam webinar gitu khusus member Up Game Golf. Nanti yang mau tanya-tanya tentang ini gimana sih cara ngebaca statistik punya gua, tolongin dong ini kurangnya apa. Nanti kita akan ngadain juga webinar sama Fadli Sutarso. Dia juga dulu atlet SEA Games juga tahun 2015, terus udah lulus S2 sekarang dia. S1-nya di Amerika, beasiswa scholarship, main di NCAA juga. Terus S2-nya dapat scholarship juga di Scotland, di St. Andrew. Jadi dia setiap hari main di St. Andrew, itu seru banget sih. Home of golf. Ya, jadi pokoknya nanti akan ada special offer buat followers dan subscribers Golfin. Terus nanti juga kita akan ngadain webinar untuk sesi tanya jawab tentang cara pemakaian Up Game Golf ini dan cara ngebaca statistik kalian. Oke, jadi itu aja mungkin episode Quick 9 kali ini. Thank you Alfred udah mau temenin kita Golfin main di BSD 9 hole ini. So thank you guys for watching and see you next time. Dadah.